Nah, sekarang kita coba melihat bentuk perladangan gitu ya di Kalimantan. Bagaimana bentuknya? Yang jelas bagi yang pernah melihat perladangan di Jawa Barat, kemudian ke Kalimantan, maka di dua pulau tersebut akan terlihat perbedaannya bagaimana gitu ya cara berladang, terutama dilihat dari hasil ladangnya. Kemudian kalau saya lihat bentuk perladangan di Kalimantan dengan di Papua gitu ya mirip lah. Yang berbeda jauh bentuk perladangan antara Kalimantan dengan di Jawa Barat, khususnya Sunda gitu ya. Nah, bagaimana di lapangan, saya punya contoh untuk kasus di Kalimantan Tengah gitu ya. Nah, kita simak videonya. Nah, ini bentuk perladangan ala masyarakat Dayak Kalimantan gitu ya. Jadi seperti ini, tebang kasar, bahkan banyak pohon yang masih tumbang nanti dibakar. Nah, pohon-pohon yang besar biasanya pas dibakar itu tidak habis, dia masih ada berupa ya pohon-pohon batang-batang. Setelah itu langsung ditanami gitu ya, tidak dibersihkan dulu ini pohon-pohon yang berserakan itu, tidak. Nah, itu perbedaan ladang antara ladang di Jawa, khusus Jawa Barat yang saya tahu ya, dengan ladang di Kalimantan. Begitu juga Papua. Saya lihat Papua ini perladangannya, cara berladang sama dengan di Kalimantan gitu ya. Nah, jadi kayu-kayu berserakan ini dibiarkan saja, hanya daun-daun saja nanti dibakar. Nah, ini setelah dibakar tidak dicangkul, langsung saja ditanami padi di sini, di sela-sela serakan-serakan batang kayu ini. Nah, beda dengan Jawa Barat. Kalau Jawa Barat itu serakan-serakan kayu dibersihkan semua, ini kayak halaman rumah itu bersih, kemudian dibakar, kemudian dicangkul sampai betul-betul kayak lapangan bola, itu Jawa Barat. Nah, itu perbedaan cara berladang antara Jawa, khususnya Jawa Barat, dengan di Kalimantan ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akses masyarakat ke hutan untuk berladang biasanya kalau di Jawa Barat cenderung memakai jalan darat. Kalau di Kalimantan biasanya menggunakan akses jalur sungai gitu ya, memakai klotok, ketinting atau apalah dan lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu terkait perladangan di Jawa Barat. Terima kasih. Mungkin itu terkait perladangan di Kalimantan dengan di Jawa Barat. Terima kasih. Ini saat ini saya berada di blok RKT 2017 kayaknya. Ada ladang padi masyarakat ya. Sudah ditanami dan bisa ditinggal, sepertinya pembukaan lahannya dibakar ini. Nah, ini contoh ladang yang sudah ditanami gitu ya. Jadi dia dibakar, hilang daunnya, kayunya berserakan, tinggal tanam padi saja gitu ya. Nah, itulah perbedaannya ladang di Kalimantan dengan di Jawa. Gitu ya. Kalau di Jawa bersih Pak ya. Sawah. Di sini di SP itu ya sawah Pak. Iya ya. Di orang-orang itu dibikinin. Nah, itu bentuk perladangan. Yang jelas penduduk Kalimantan, khususnya suku Dayak gitu ya, sudah menganut sistem perladangan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Di antaranya bagaimana? Nah, yaitu dengan cara tahun ini dia berladang di sini, kemudian pindah gitu ya ke blok mana, ke tempat yang berbeda di suatu tapak hutan, nanam lagi padi gitu ya, pindah lagi. Nah, untuk kembali ke titik ladang yang awal itu perlu waktu puluhan tahun gitu ya, mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun. Dan kita kenal bahwa suku Dayak ke Kalimantan ini ya nomaden gitu ya, sehingga muter terus untuk berladang, sehingga untuk kembali ke titik yang sama itu adalah puluhan tahun. Nah, dengan demikian kemudian konsep berladangnya seperti tadi yang tidak bersih gitu ya,
maka besar kemungkinan si ladang tadi akan ditumbuhi kembali oleh pepohonan gitu ya. Jadi kembali berhutan, kembalilah itu ketika sekian puluh tahun kembali ke situ. Nah, seperti itu konsep berladang suku Dayak Kalimantan gitu. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Terima kasih.